Halo, saya Tiara Cahaya Saputri dengan NIM 81114213881. Hai, perkenalkan, nama saya Saharus Nurudin Putra dengan NIM 811421382. Halo, nama saya Ilham Endrian Syahputra dengan NIM 811421384. Halo, perkenalkan nama saya Fiana Novita Kristia dengan NIM 81114213885. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Amin Zain dengan NIM 811421386. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan pembagian kewenangan dari pemerintahan pusat ke daerah. Nah, jadi perlu kita ketahui sistem distribusi kewenangan itu ada 3 sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, yang pertama ada urusan pemerintahan absolut, yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren, dan yang terakhir ada urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan absolut ini yaitu adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Nah, yaitu meliputi ada moneter, fiskal, kemudian ada agama, lalu ada keamanan dan pertahanan. Nah, kalau urusan pemerintahan konkuren itu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, urusan pemerintahan pusat dan daerah seperti kota dan provinsi. Nah, di sini kita lebih menyoroti tentang urusan pemerintahan konkuren. Nah, urusan pemerintahan konkuren itu dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan wajib itu meliputi urusan pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak terkait pelayanan dasar. Nah, di sini saya akan lebih menyoroti urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, yaitu meliputi kesehatan, lalu pendidikan, terus tata ruang, pengelolaan ruang juga. Nah, begitu guys. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang akan menjelaskan fakta dalam berita oleh rekan saya Ilham Endrians. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Endrian Syahputra. Perkenalkan saya untuk menjelaskan terkait apa saja materi yang akan saya bawakan hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan sebuah berita dari media massa Kompas dan juga jateng.go.id, di mana di berita tersebut disampaikan jika pemerintah Kota Semarang ingin memperbaiki di 19 km titik jalan yang belum rampung hingga kini. Kendati demikian, fase yang mereka berikan adalah fase setelah Lebaran. Sekarang hari ini tepat pada hampir sudah 1 bulan setelah Lebaran, yang faktanya terjadi akan dijelaskan oleh teman saya Dilan. Akan tetapi sebelumnya kalian harus tahu juga kalau misalkan Bapak Ganjar memberikan istilahnya suntikan dana atau dana tambahan dari pemerintah sebesar 437 miliar. Kendati bagaimana dana itu dikelola dan faktanya bagaimana yang telah terlaksana atau belumnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ilham atas kesempatannya. Jadi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan di Kota Semarang ini masih ada beberapa ruas jalan yang masih belum diperbaiki secara sempurna hingga Lebaran 2023. Nah, ada 2 faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama adalah pengelolaan dana yang kurang baik. Dari dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Semarang yaitu sebesar 437 miliar, apabila tidak dikelola dengan baik, maka bisa menghambat pengerjaan jalan yang rusak karena ada beberapa barang ataupun sumber daya yang kurang karena pengelolaan dana yang kurang baik. Lalu yang kedua adalah masalah teknis. Nah, masalah teknis ini terjadi di luar kemampuan manusia. Contoh seperti mesin-mesin yang digunakan untuk memperbaiki jalan itu rusak sewaktu-waktu di keadaan tertentu, ataupun pengiriman barang-barang baku untuk perbaikan jalan yang terlambat. Nah, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi total 19 km ruas jalan provinsi di Kota Semarang ini rusak. Untuk itu Wali Kota Semarang memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki sebelum Lebaran. Tapi pada kenyataannya, hingga bulan Mei ini, jalan-jalan tersebut masih belum ditangani. Untuk itu terdapat beberapa solusi yang dapat pemerintah lakukan. Yang pertama, anggaran yang memadai. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perbaikan jalan. Ini termasuk mengidentifikasi sumber pendanaan yang berkelanjutan dan mengalokasikan dana dengan bijaksana untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang ada dan membangun jalan baru yang diperlukan. Kedua, perencanaan yang baik. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan yang cermat untuk memprioritaskan proyek perbaikan jalan berdasarkan kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan mendesak dan volume lalu lintas. Perencanaan yang baik juga melibatkan studi teknis, termasuk pemetaan kondisi jalan, pemantauan lalu lintas, dan penilaian risiko. Yang ketiga, pengawasan dan pemeliharaan rutin. Penting untuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan yang sudah ada, mencakup pembersihan saluran air, memperbaiki kerusakan kecil seperti lubang atau retakan, dan memastikan tanda-tanda lalu lintas dan marka jalan tetap terlihat dengan jelas. Dengan melakukan pemeliharaan rutin, kerusakan lebih lanjut dapat dicegah dan biaya perbaikan besar-besaran dapat dihindari. Keempat, penggunaan teknologi dan inovasi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memperbaiki jalannya. Misalnya penggunaan material yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan, seperti aspal, modifikasi, atau beton kinerja tinggi dapat menghasilkan jalan yang lebih tahan lama dan memerlukan perawatan lebih sedikit. Penerapan teknologi pemantauan jalan seperti sensor jalan cerdas atau sistem pemantauan jalan berbasis citra juga dapat membantu dalam mendeteksi dini kerusakan atau permasalahan lainnya. Kelima, keterlibatan masyarakat. Pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan perbaikan jalan. Masyarakat dapat membantu melaporkan kerusakan jalan yang mereka temui dan memberikan masukan tentang jalan mana yang membutuhkan perbaikan prioritas. Melalui aplikasi seluler atau situs web yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah jalan secara langsung kepada pemerintah daerah. Sebagai mahasiswa, kami mengakui bahwa pembagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah dapat menghasilkan kesenjangan antar daerah dan berpotensi memperkuat dominasi politik dan ekonomi pusat. Alasan yang mendasari pendapat kami ini adalah yang pertama, ada ketimpangan pembangunan di mana pembagian kewenangan dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan antar daerah. Daerah-daerah yang lebih maju secara ekonomi dapat memanfaatkan kewenangan yang diberikan dengan lebih baik. Hal ini dapat memperkuat kesenjangan sosial ekonomi antar daerah. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat menghambat kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat. Yang ketiga, ada dominasi politik dan ekonomi pusat. Hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan antara pusat dan daerah. Dan yang keempat, ada koordinasi dan harmonisasi kebijakan, di mana jika tidak ada kerangka kerja yang jelas dan mekanisme yang efektif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, maka konflik kepentingan dan perbedaan pendekatan antara pusat dan daerah dapat muncul dan menghambat upaya bersama dalam mengatasi isu-isu yang bersifat nasional atau lintas daerah. Sekian vlog dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.